Selamat datang kembali di Elju Bedtime Stories. Lanjutan dari novel Kekasihku Kembar karya Eli Yulianti. Kali ini kita sudah sampai di bab 6 yang berjudul Deja Vu. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Haura sengaja tidak menghiraukan Banyu. Ia masih dongkol dengan perlakuan lelaki yang selalu mengusiknya itu. Selain itu, ia pun memutuskan untuk menggunakan rencana kedua dengan bertingkah menyebalkan agar Banyu membenci dirinya lalu menyerah. "Nona, aku haus." Ambil air minum dong," kata Banyu. "Ambil aja sendiri," Haura menjawab singkat. Ia masih saja asyik dengan ponsel, membalas chat dari teman-teman kantor yang mempertanyakan keberadaannya beberapa hari ini. "Ra," panggil Banyu lagi. Haura masih saja diam. Ia sengaja mengabaikan Banyu. Tiba-tiba Banyu berdiri lalu menghampiri istrinya. Gadis itu tidak pernah menyangka dengan apa yang selanjutnya Banyu lakukan. Dengan satu gerakan, Banyu mengangkat tubuh menggil Haura dan hendak membawanya ke kamar. Tentu saja Haura meronta-ronta, berusaha untuk melepaskan diri darinya. Namun sia-sia. "Turunkan aku," Haura memukul dada Banyu. "Gak mau," Banyu menggeleng tanpa ragu. "Aku teriak nih." Mendengar ancaman sang istri, Banyu tersenyum nakal. "Lakukan saja kalau ingin dimarahin ibumu." "Ah!" Haura menyetakkan kakinya hingga tubuh Banyu berguncang. "Jika kamu inginkan sesuatu dariku, harusnya kamu baik sama aku, Nona." Banyu menghentikan langkah di depan tangga, lalu memandang wajah cantik itu dekat. Tentu saja Haura jengah ketika berada dalam jaraknya sedekat itu dengan Banyu. "Keinginanmu itu akan kupenuhi asal kamu juga ikut mauku, ngerti?" ucap Banyu tegas. Kedua pasang mata itu kembali beradu. Haura menemukan kesungguhan di situ. Akhirnya gadis itu pun mengangguk pelan tanda setuju. "Beri aku kesempatan untuk membuktikan kesungguhanku. Jika ternyata aku gagal, maka aku sendiri yang akan membawamu pada dia. Jika memang orang itu benar-benar kamu inginkan dan bisa membuatmu bahagia." "Beneran?" Mata Haura berbinar. "You have my word." Banyu mengerjam sejenak setelah menurunkan Haura. Gadis itu mengacungkan jari kelingking tepat di depan matanya. Sejak pertama bertemu dengan Haura, ia seakan-akan merasakan sesuatu, seperti sebuah deja vu, seperti saat ini. "Janji?" ulang Haura kala Banyu hanya berdiri mematung. Haura memandang dua kelingking yang bertautan dengan semeringah. Entah mengapa, ia merasa yakin bahwa Banyu adalah orang yang bisa dipercaya. "First, let's be friends." Banyu menarik tangannya kembali ke saku celana trainingnya. "Oke. Terus mulai besok, kamu tinggal di rumahku." "Hah? Apa-apaan?" Kening Haura berkerut. "Atau mau ikutin saran mama agar kita berdua pergi bulan madu?" lanjut Banyu datar. "Hell no!" Haura buru-buru mengibaskan kedua tangannya. "Berarti sepakat ya? Besok kamu pindah ke rumahku." Banyu menahan diri untuk tidak tersenyum. "Siapkan barang-barangmu, mama papa sudah aku kasih tahu," ucap Banyu dengan enteng. Baiklah, Haura tidak punya pilihan lain. Selepas Banyu pergi, tubuh Haura merosot perlahan hingga duduk di anak tangga. Ke-10 jemarinya menyangga kening yang mendadak pening. "Tidak apa-apa Haura, ini satu-satunya jalan dan harapanmu agar bisa bersama Ardi." Suara batinnya mencoba menghalau cemas yang menelusup di dada. Akhirnya, dengan terpaksa ia berkemas membawa beberapa baju dan perlengkapan lain yang perlu-perlu saja. Gadis itu sengaja membawa banyak barang agar ada alasan untuk bisa sering-sering pulang ke rumahnya. "Lihat saja nanti Banyu, aku akan bikin kamu pusing di sana." Banyu kembali ke taman belakang rumah. Ia hendak mengambil buku yang tadi tertinggal. Langkah Banyu terhenti ketika terdengar sebuah panggilan dari ponsel. "Ya bro, I'm fine, just fine." Ia tersenyum sejenak lalu kembali berucap, "Thanks, gue gak mau denger urusan kantor sekarang. Besok gue balik ke rumah, see you there." Setelah menutup panggilan, Banyu termenung. Pikirannya masih terpaku pada adegan tadi.
Tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Samar-samar ia teringat akan sesuatu. "Saya dulu janjinya," seorang gadis kecil memutar jari jempolnya hingga ke atas. "Ayo, kayak gini," ucapnya lagi sembari mengacukan kelingking, mengaitkannya, diikuti memutar jempol hingga kedua jempol mereka bertemu. Nah, gitu. Sepenggal ingatan di masa kecil itu membangkitkan rasa penasaran yang menjadi alasan baginya untuk bertahan dalam pernikahan tanpa cinta ini. Setengah berlari, Banyu pergi ke kamar Haura. Ia ingin memastikan sesuatu. Sampai di anak tangga pertama, terdengar langkah Haura yang tengah menuruni tangga. Banyu pun terdiam. "Ada apa?" tanya Haura memecah rasa canggung di antara mereka. "Nothing," balas Banyu sembari memalingkan wajah. "Apakah dulu kita pernah bertemu?" Pertanyaan itu hanya ada di ujung lidah Banyu. Ia merasa waktunya tidak tepat untuk bertanya. Lelaki itu terus memandang istrinya tanpa berkedip. Banyu berusaha keras untuk membuka kembali memori di kepalanya. Namun, yang terjadi malah membuat lelaki itu makin bingung. "Ada yang salah dengan mukaku?" tanya Haura belak-belakan. Ia merasa Banyu bertingkah aneh. "Enggak, kamu cantik." Haura tidak bisa menahan rasa hangat yang tiba-tiba menjalar di kedua pipinya. Ia segera mengalihkan wajah juga pembicaraan. "Aku mau berkemas," ucap Haura seraya mengacungkan telunjuk, lalu menaiki tangga menuju kamar. Begitu juga dengan Banyu, kembali ke taman. Tiba-tiba Mama muncul dari dapur membawa hantaran berupa makanan dalam rantang susun, sekeranjang parsel buah, dan satu tas berisi kue dalam kotak kardus. "Tolong antarkan bingkisan ini ke rumah popomu ya." Baik Ma." "Kenapa? Kamu sakit?" Gak apa-apa Ma." Banyu menghela napas ketika tiba-tiba gerimis yang sedari tadi berubah menjadi hujan yang cukup lebat. Ia tertegun sebentar lalu berucap, "Boleh saya mengajak Haura Ma?" "Tentu saja Nak, malah harus." Banyu tersenyum lalu mengeluarkan ponsel untuk menghubungi Haura yang tengah berada di kamar. Bersambung. Siapakah seseorang yang ada di memori masa kecil Banyu? Temukan jawabannya di video mendatang ya guys. Silahkan tinggalkan komentar. Nantikan lanjutan kisahnya ya. Terima kasih.